Mari kita rayakan prosesi adat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang kura-kura yang bijak. Di suatu hutan di kaki Gunung Rinjani, hiduplah para binatang yang tinggal dengan damai di sebuah desa yang indah dan mempunyai budaya yang masih selalu dipegang erat. Tepat di tepi sungai yang jernih, hiduplah seekor kura-kura tua yang dihormati oleh hewan-hewan di sekitarnya. Meski ia lambat dalam bergerak, pemikirannya begitu cepat dan penuh kebijaksanaan. Semua hewan-hewan dari si burung beo yang terbang tinggi hingga si mayung yang lincah selalu meminta nasihat dari kura-kura. Untuk apa kita sibuk-sibuk dengan nyongkolan? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Mayung, adat adalah akar kita. Tanpa itu, kita akan terombang-ambing, tidak punya arah, dan kehilangan identitas. Jika kita kehilangan tradisi, kita kehilangan diri kita sendiri. Jawab si kura-kura kepada si Mayung. Rencana licik si Mayung. Kenapa sih harus repot-repot dengan nyongkolan? Kenapa nggak dimakan aja tuh makanan yang banyak? Tiba-tiba si Mayung pun berpikir, aha, aku ada ide. Setiap tahun pada malam sebelum upacara nyongkolan, hewan-hewan berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ada yang menenun kain hias, ada yang menyiapkan makanan, dan ada pula yang menghias jalur prosesi dengan bunga-bunga liar yang indah. Mayung seperti biasa enggan terlibat. Namun, tahun ini ia memiliki rencana yang berbeda. Theo, aku mendengar ada masalah dengan persiapan makanan. Sang beo pun terbang tinggi memberikan kabar kepada semua penduduk di hutan. Persiapan makanan bermasalah. Ini pasti kerjaan si Mayung, kata si kura-kura setelah mendengar si beo memberikan kabar. Ini saatnya. Aku hanya ingin menikmati tanpa kerja keras. Sang burung beo pun memberikan isyarat dengan bersuara. Cuy, cuy. Mayung menunduk menyadari kesalahannya dan kura-kura pun tersenyum. Sejak hari itu Mayung berubah. Dia mulai menghargai kebersamaan. Mayung, kenapa kau selalu mengambil jalan pintas? Ingat kebersamaan dan gotong royong, kata si kura-kura pada si Mayung. Aku selalu berpikir bahwa yang terpenting adalah kepuasan diri sendiri, tapi sekarang aku melihat bahwa kebahagiaan itu datang dari kebersamaan dan saling mendukung, kata si Mayung. Kebijaksanaan bukan hanya soal apa yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain. Disinilah letak kekuatan tradisi Mayung, bukan untuk mengekang, tapi untuk menghubungkan kita semua dalam harmoni, jawab sang kura-kura. Seiring berjalannya waktu, nyongkolan menjadi lebih dari sekedar upacara adat. Ini adalah saat di mana semua hewan di desa bersatu melupakan segala perbedaan dan kerjasama. Mayung, aku percaya kamu sudah berubah. Maukah kamu membantu menyiapkan jalur dengan bunga-bunga? Aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Bunga-bunga itu apakah begitu penting? Kata si Mayung pada sang kura-kura. Setelah mendengar kura-kura, akhirnya Mayung menjawab, baiklah, aku akan mencoba. Sang Mayung pun mulai mencoba menghias jalan. Setelah seharian bekerja, Mayung duduk di tepi sungai, merenung. Angin sepoi-sepoi meniup daun-daun, sementara suara gemercik air membawa ketenangan. Ia memandangi hasil kerjanya, jalur yang dihiasi oleh bunga-bunga.
Sang Beo pun menghampiri. Mayung, apa yang kau pikirkan? Sang Mayung pun menjawab, dulu aku berpikir bahwa adat adalah beban yang membuat tidak bebas untuk melakukan apapun. Tapi sekarang, akhirnya hari yang dinantikan tiba. Desa penuh dengan kegembiraan dan hewan-hewan bersiap untuk upacara nyongkolan. Alunan gendang belek terdengar dari kejauhan mengiringi langkah-langkah prosesi peserta prosesi. Mayung, kau terlihat beda hari ini. Mungkin karena aku mulai mengerti apa itu kebahagiaan sejati, jawab si Mayung. Itulah pelajaran penting yang harus selalu kita ingat, kata si kura-kura kepada si Mayung. Nyongkolan tahun ini berjalan dengan meriah. Semua hewan terlibat aktif, mulai dari menyiapkan makanan, menghias jalan, hingga menjaga suasana agar tetap aman. Seusai upacara, seluruh desa mengadakan pesta kecil di tengah hutan untuk merayakan kesuksesan pada acara tahun ini. Dalam sela-sela pesta berlangsung, di tengah-tengah tawa dan canda, Mayung merasa bahagia. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya datang bukan dari kepuasan sesaat, melainkan dari kerjasama dan keterlibatan dalam komunitas. Aku bangga padamu, kau telah belajar banyak dalam waktu singkat. Aku tak akan bisa tanpa bantuanmu. Aku selalu berpikir aku bisa sendiri tanpa bantuan yang lain. Malam itu, di bawah langit berbintang, Mayung berdiri di tepi sungai memandangi pantulan bulan di air yang tenang. Ia merasa damai, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia berpikir bahwa hidup adalah tentang memenangkan segalanya dengan kecerdikannya. Tapi sekarang ia tahu bahwa ada makna yang lebih dalam. Aku berjanji akan selalu menghargai tradisi dan kerjasama. Aku percaya padamu, kita semua punya kesempatan untuk berubah.